Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung perbincangan kita mengenai adab doa ya, adab berdoa yang ketiga. Pada video sebelumnya kita telah membincangkan mengenai adab berdoa yang ketiga ini, diantaranya adalah menghadap kiblat. Kemudian Rasul ini dicontoh atau ditunjuk ajar oleh Rasulullah SAW ya, ketika melakukan manasik haji ya, sebelum sa'i di Safa dan Marwah ya. Rasulullah SAW menghadap kiblat, kemudian bertahlil, bertakbir dan berdoa ya. Selanjutnya adalah mengangkat kedua-dua tangannya dalam berdoa ya. Ini sudah sebagian kita bincangkan. Selanjutnya kita sambung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, mengangkat kedua-dua tangan apabila berdoa ya. Kita lihat hadisnya ini, hadis dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 3556 ya. Kita baca saja hadisnya. Hadisnya adalah hadis sahih ya. Kita ulang aja ini karena sebagian sudah dibacakan dalam video sebelumnya ya. Di sini An Nabi Utsman An-Nahdi An Salman Al-Farisi ya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ayaruddahuma sifron khaibatain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 1488 dan Ibnu Majah 3865 ya. Jadi ada diriwayatkan oleh tiga imam dalam sunannya ya, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah. Maksud dari sini adalah telah diriwayatkan dari Salman Al-Farisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu malu ya, Maha Pemalu dan Maha Dermawan, Maha Pemurah. Ya, disebut di sini hayyun oleh Rasulullah untuk memudahkan bagi kita memahami ya, memahami apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Karena tidak ada kata lain ya, hayyun malu, Maha Pemalu, karimun, Maha Dermawan, pemurah. Allah memberi, karimun, Allah memberi tanpa diminta ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bersabda, yastahyi idza rafa rajulu ilaihi yadayhi ya. Allah itu malu ya. Allah itu malu apabila seorang laki-laki, seseorang ya, mengangkat kedua-dua tangannya memohon kepada Allah. Malu kenapa? Malu Allah kalau sampai orang yang memohon tersebut mengembalikan kedua-dua tangannya dalam keadaan hampa, kosong. Sifron ini jadi sifir bahasa Melayu, sifir, kosong, hampa. Khaibatain yang dan kecewa gitu ya. Jadi Allah malu apabila seorang laki-laki, seorang lah, ini rajulannya untuk memudahkan aja, seseorang memohon kepada Allah dengan mengangkat kedua-dua tangannya ya. Maknanya seseorang berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua-dua tangannya. Allah malu kalau sampai
orang tersebut menurunkan kedua-dua tangannya dalam keadaan hampa dan kecewa. Jadi makna di sebalik hadis ini adalah Allah akan mengabulkan, akan mengabulkan doa kalau seorang itu berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua-dua tangannya. Jadi ada isyarat di sini, ada isyarat bahwa berdoa itu dengan mengangkat kedua-dua tangan, insya Allah Allah akan mengabulkan. Karena apa? Karena menzohir hadis ini dikatakan di sini Rasulullah Nabi SAW bersabda, apabila seorang mengangkat kedua-dua tangan yang memohon kepada Allah, Allah malu kalau tidak mengabulkannya, ya. Sampai orang tersebut habis berdoa menurunkan dua tangan dalam keadaan hampa dan kecewa. Jadi Allah tidak berkehendak macam itu, ya. Jadi Allah malu. Jadi dengan kata lain Allah insya Allah akan mengabulkan doanya. Jadi ada isyarat bahwa untuk dikabulkan doa memohonlah kepada Allah dengan mengangkat kedua-dua tangan, ya. Ini di dalam hadis At-Tirmidzi, ya. Dalam Sunan At-Tirmidzi. Kemudian dalam Sunan Abu Dawud. Dalam Sunan Abu Dawud di sini hampir sama sebetulnya, tapi hanya di sini hanya disebut sifron, ya. Sifron saja. Masih sama dari An Salman qala Rasulullah sallam, inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min abadihi idza rafa yadayhi ilahi ayyardahuma sifron. Di sini disebut abdihi, ya. Di dalam hadis At-Tirmidzi ar-rajul. Kemudian di sini hanya sifron, dalam hadis At-Tirmidzi disebut khaybatain, ya. Jadi maksudnya hampir sama, ya, dengan hadis yang At-Tirmidzi tadi. Dari Salman Al-Farisi, beliau mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, inna rabbakum hayyun karimun, sesungguhnya Rabbmu, ya, sesungguhnya Rabbmu, Tuhan kamu. Tadi kalau di hadis At-Tirmidzi innallaha, ya. Jadi sesungguhnya Allah Rabb kamu itu, Allah Rabb kamu hayyun karimun, malu, maha pemalu dan maha pemurah. Yastahyi min abdihi, Allah akan malu dari hambanya apabila apabila hambanya tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua-dua tangannya. Malu kenapa? Malu Allah kalau sampai hambanya tersebut menurunkan kedua-dua tangannya dalam keadaan kosong atau hampa. Jadi kedua-dua hadis ini ada isyarat kalau doa ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah dengan mengangkat kedua-dua tangan, ya, kepada Allah, memohon kepada Allah. Ini salah satu adab dari beberapa adab dalam adab berdoa yang ketiga, ya. Selain menghadap kiblat, ya, bertahlil, bertakbir, kemudian mengangkat kedua-dua tangannya ketika berdoa, ya. Ini Rasulullah sendiri yang mengatakan. Hadis ini kedua-duanya sahih, ya. Jadi kalau kita berdoa, mohonlah kepada Allah dengan tangan terangkat mengangkat kedua-dua tangan kepada Allah, ya. Mohon kepada Allah. Bertahlil dulu, bertakbir dulu, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Seperti dalam hadis Muslim yang telah dibincangkan dalam video sebelumnya, ya. Jadi angkatlah kedua tangan, ya. Jangan malu. Allah malu kalau kita mengangkat tangan kepada mohon kepadanya, malu Allah kalau tidak mengabulkan doa, ya. Maknanya kalau sampai hambanya itu menurunkan kedua tangannya dalam keadaan hampa dan kecewa, Allah malu, ya. Jadi dengan kata lain, Allah insya Allah akan mengabulkan doa tersebut, ya, doa seorang hamba. Dengan syarat, yaitu syarat-syarat doa itu juga ada, ya, dengan cara hindari makanan yang haram, jangan makan makanan haram, karena makanan haram ini juga akan menghalang doa. Jadi sekali lagi, adab berdoa itu angkatlah kedua tangan, insya Allah Allah akan mengabulkan doa, karena Allah akan malu kalau seorang hambanya mengangkat kedua-dua tangannya memohon kepadanya, ya, apalagi pada masa-masa yang diijabah, ya. Allah malu kalau sampai tidak
dikabulkan kalau sampai hambanya tersebut menurunkan kedua-dua tangannya dalam keadaan kosong, hampa, ya, dan kecewa. Dalam hadis Ibnu Majah hampir sama, ya. Itu adab mengangkat kedua-dua tangan. Terus bagaimana mengangkat kedua-dua tangannya? Bagaimana cara mengangkat kedua-dua tangan? Ya? Sampai semana kita mengangkat kedua-dua tangan, ya? Ada di contoh ajarkan oleh Rasulullah juga, ya. Ya, mengangkat tangan tidak melewati kepala, ya. Jadi kalau seorang berdoa memohon kepada Allah tidak melewati kepala, ya. Tapi kalau lihat hadis yang Rasulullah dalam salat istisqa, nah itu melewati kepala, ya. Itu begitu seriusnya Rasulullah SAW, ya. Mari kita lihat di dalam Sunan An-Nasai, ya, hadis nomor 3017. Hadis ini hadis sahih, ya. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya. Anil Fadli bin Abbas qol afadha Rasulullah sallam min Arafatin warid fuhu Usamah ibnu Zaid fajalat bin naqatu wa huwa rafi'un yadaihi la tujawizani ra'sahu famazal yasiru ala hinatihi hatta intaha ila jam'. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Fadl bin Abbas. Beliau mengatakan afadha Rasulullah min Arafat, ya. Rasulullah telah bertolak, ya, dari Arafat. Artinya Rasulullah meninggalkan Arafah, ya. Ini kelihatannya dalam manasik haji ini, ya. Rasulullah meninggalkan Arafah, ya. Warid fuhu Usamah bin Zaid, dan yang dibonceng oleh Rasulullah di atas ontanya, ya, adalah Usamah bin Zaid, ya. Usamah bin Zaid ikut dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas ontanya. Fajalat bin Naqoh, ontanya berjalan, ya. Ontanya berjalan berkeliling, ya. Wa huwa rafi'u yadaihi, dan Rasulullah SAW mengangkat kedua-dua tangannya, ya. La tujawizani ra'sahu, dan kedua-dua tangannya tidak melewati kepalanya, ya. Jadi kedua-dua tangan Rasulullah diangkat, ini kelihatan dalam keadaan berdoa, ya. Berdoa tidak melewati kepala, ya. Famazal nanti hatta intahil jam. Dan Rasulullah berbuat demikian sampai meninggalkan Arafah, ya. Jadi caranya mengangkat kedua-duanya tidak melewati kepala, ya. Jadi di sini disebut tidak melewati kepala. Bagaimana tidak melewati kepala, ya? Setinggi mana, ya? Kita lihat lagi dalam hadis berikutnya, ya. Yang ini tidak melewati kepala. Dalam hadis Abu Dawud, ya, di sini dikatakan bahwasanya tidak mengangkat tangan melewati kepala tadi yang pertama. Yang kedua, mengangkat tangan itu sebatas atau sejajar kedua-dua bahu, ya. Hadisnya dalam Sunan Abu Daud nomor 1489. Hadis ini sahih, ya. Kita baca aja hadisnya, ya. Di sini kita Ani bin Abbas, ya. Hadis ini dari Ibnu Abbas, ya. Ani bin Abbas qol masalatu antar fa'a yadaika khazwa mankibaika au nahwahuma wal istighfaru an tusyiru bisba'in wahidah wal ibtihalu an tamudda yadaika jami'an. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, ya, al-masalatu antar fayadaika khadwa mangkaibaik au nahwahuma. Al-masalah ini memohon, ya, memohon artinya berdoa kepada Allah, ya. Memohon berdoa kepada Allah itu dengan mengangkat kedua-dua tanganmu
sebatas atau sejajar dengan kedua-dua bahu kamu. Sebatas atau setinggi, ya, sebatas, sejajar atau setinggi kedua-dua bahu kamu. Apa yang sebatas dan sejajar dengan kedua bahu? Kedua telapak tangannya. Jadi diangkat tangan tu, kedua-dua telapak tangan itu menghadap ke muka, dan telapak tangan itu sejajar dengan kedua-dua bahu, ya. Jadi bisa dipegang dulu bahu tu dengan kedua telapak tangan, kemudian diluruskan ke depan, gitu ya. Jadi angkatlah sebatas kedua-dua bahu atau sejajar kedua-dua bahu. Itu adalah adab berdoa, kata Ibnu Abbas, ya. Wal istighfaru antusiru bisbain wahidah, dan istighfar itu bahwa engkau berisyarat dengan salah satu jari, ya. Jadi istighfar itu berisyarat dengan satu jari, ya, jadi telunjuk, gitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jari telunjuk itu berisyarat dengan jari telunjuk. Wal ibtihalu, ya, wal ibtihalu antamudda yadaika jami'a. Wal ibtihalu, ibtihalu ini adalah memohon, ya, memohon berdoa supaya bala atau adab itu diangkat, ya. Kalau mohon berdoa adab itu diangkat, bahwa engkau bentangkan kedua-dua tangan kamu jamian, kedua-duanya, ya, dan dalam keadaan terhimpun. Jadi dirapatkan kedua tangan itu, ya, diangkat, dibentangkan, ya, diangkatlah, ya. Ibtihal ini nanti ada lebih jelas lagi bahwa ibtihal ini telapak tangan itu menghadap ke bawah, sedangkan punggung tangan tuh, ya, punggung tangan itu yang hitam tuh, warna brown, itu menghadap ke muka atau ke atas, ya. Ini dalam keadaan memohon diangkat bala, ya. Jadi seperti sekarang ada pandemi COVID, kalau kita kunun nazila